Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi atamma lana syahrus syiyam wa a'anana fihi 'alal qiyam wa khatamahu lana biyaumin huwa min ajallil ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul ahad ahlul fadli wal in'am. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan Rasulullahi ila jami'il anam sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabi ahli tauqir wal ihtiram wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha la'allakum tuflihun, ittaqullaha la'allakum turhamun, ittaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudaraku, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah perjuangan selama 1 bulan penuh, malam kita tadarus, malam kita sholat taraweh, siang kita berpuasa, kita bisa menahan hawa nafsu, kita bisa mengendalikan diri kita, dan akhirnya pada detik ini Allah mengantarkan kita pada hari kemenangan kita, yakni Allah menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang kembali suci, kembali fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Namun saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita untuk mengetahui standar kesuksesan daripada orang yang telah melewati puasa Ramadan. Apakah puasa kita ini tergolong puasa yang sukses? Apakah ibadah kita selama Ramadan ini diterima Allah? Apakah kita menjadi orang-orang yang telah beruntung menjalankan perintah-perintah Allah selama di bulan Ramadan? Maka perlu sekali kita untuk mengevaluasi jamaah sekalian. Penting sekali kita untuk muhasabah, agar kita tahu sebetulnya kita ini tergolong orang yang betul-betul mendapatkan kemenangan atau hanya sekedar kita euforia Idul Fitri dengan bergembira ria. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Makna daripada Allah menetapkan puasa Ramadan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan di dalam ayat yang lain Allah menegaskan bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya bersegeralah kalian semua menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersegeralah kalian menuju kepada surga yang luasnya meliputi langit-langit dan bumi, yang surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah sebetulnya orang yang bertakwa itu? Allah menjelaskan dengan yaitu orang-orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mau menahan amarahnya, dan orang-orang yang mau memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melalui ayat itu kita memiliki 3 standar, kita memiliki 3 indikator jamaah sekalian. Yang ini menjadi sebuah penanda apakah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i. Orang yang dia berhasil dalam puasanya, orang yang betul-betul mendapatkan kemenangannya, ialah orang yang dia dengan melewati Ramadan karakternya berubah. Dia tidak lagi menjadi orang yang pelit, dia tidak lagi menjadi orang yang bakhil, tetapi dia orang yang mau berbagi dengan saudaranya. Dia mau berusaha membantu saudaranya, tidak harus menunggu kaya terlebih dahulu. Dia mau membantu saudaranya baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Marilah di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita betul-betul mengimani yang dijanjikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana kosot sodakotun mimmalin, sedikit pun sodakoh yang kita lakukan, sedikit pun tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Bahkan akan terus bertambah, bahkan akan terus mendapatkan keberkahan kalau kita bisa dan mau membantu saudara-saudara kita. Bukankah kita sudah dilatih dengan kita memberikan iftar, dengan kita memberikan takjil, dengan kita membayarkan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal? Maka mari kita dengan di Idul Fitri ini kita merubah karakter menjadi sosok yang betul-betul siap membantu saudara kita dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, standar daripada kesuksesan orang yang melewati puasa Ramadan ialah wal kadhiminal ghaidha. Dia mampu menahan amarahnya. Dia tidak lagi sosok yang temperamental. Dia tidak lagi sosok yang mudah marah jamaah sekalian. Tapi dia menjadi orang yang sabar. Tapi dia orang yang bisa mengendalikan emosinya. Kita di bulan Ramadan ini betul-betul dilatih dengan puasa yang kita lalui untuk bisa menahan diri kita, untuk bisa menahan syahwat kita, untuk bisa menahan emosi kita bersama. Maka kita merubah diri kita dengan kita melewati Ramadan, dan di hari kemenangan ini kita menjadi sosok yang lebih penyabar jamaah sekalian. Marilah kita berusaha untuk bisa menghindari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Rasulullah beliau mengabarkan,
Kalau ada orang mau menahan emosinya, mau menahan amarahnya, pasti Allah akan menahan azab untuk dirinya. Di dalam hadis Rasulullah menegaskan, man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu. Kalau ada orang dia bisa menahan amarahnya, pasti Allah akan menahan azab untuk dirinya. Maka mari kita berusaha meneladani Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah. Pada masa Rasulullah, jamaah sekalian, ada satu kabilah yang paling ditakuti di Arab pada masa itu. Kabilah ini bernama kabilah Ghifari. Kalau ada orang yang terkenal dari suku Ghifari, maka dia akan ditakuti oleh yang lain. Karena suku ini terkenal orang yang kasar, raja tega, orang yang betul-betul menakutkan, berbuat kejahatan, terutama bagi kafilah-kafilah yang sedang melakukan perjalanan. Tetapi ternyata dari salah satu sahabat Nabi, ada orang dari suku Ghifari yang telah masuk Islam. Orang itu bernama Abu Dzar al-Ghifari. Karena dia dari suku Ghifari, seringkali dia menjadi sebuah tolok ukur keberanian bagi yang lain. Seringkali orang berkata, kalau kamu memang jantan, apakah kamu berani bertarung dengan orang Ghifari? Maka bila orang itu menjawab, iya, saya berani bertarung dengan orang Ghifari. Itu di masjid ada orang dari Ghifari. Pernah satu kejadian, ada seorang pemuda yang ingin menunjukkan keberaniannya. Saat Abu Dzar al-Ghifari berada di masjid, tiba-tiba pemuda ini datang dan mencaci maki Abu Dzar al-Ghifari. Abu Dzar ini dimaki-maki, ditantang. Karena yang menantang ini anak muda, di depan umum, di dalam masjid. Seketika Abu Dzar ini wajahnya memerah, tangannya mengepal, sisi dari kabilah Ghifarinya muncul, jamaah sekalian. Tapi ketika semua orang sudah melihat akan terjadi pertarungan sengit, tiba-tiba sahabat Abu Dzar ini seketika duduk di dalam masjid. Melihat Abu Dzar ini duduk, pemuda tadi semakin beringas mencaci dan merendahkan Abu Dzar, bahkan menganggap dia orang yang takut dengan pemuda tadi. Tetapi apa yang terjadi, jamaah sekalian? Abu Dzar seketika dia malah berbaringan di masjid. Dia seperti orang yang tiduran di masjid. Semua orang kaget, semua orang penasaran. Setelah pemuda ini pergi, maka para sahabat yang lain, para tabi'in bertanya kepada sahabat Abu Dzar al-Ghifari, kenapa dia ketika ditantang, dia wajahnya memerah, dia malah duduk bahkan kemudian tiduran di masjid. Maka sahabat Abu Dzar al-Ghifari beliau menjelaskan, inna Rasulullah qala lana, Nabi pernah berkata kepada saya, mengajarkan kepada saya, idza ghadaba ahadukum wa huwa qaimun falyajlis fa indaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Nabi memberikan nasihat, kalau kamu dalam keadaan emosi dan kamu berdiri, maka untuk bisa mengendalikan emosimu, marahmu, duduklah. Bila dengan duduk kamu bisa meredam emosimu, maka cukup dengan duduk. Tapi bila duduk tidak mampu meredam emosimu, maka berbaringlah. Abu Dzar ini dalam rangka mengendalikan amarahnya, jamaah sekalian, mengikuti nasihat Rasulullah sampai sedemikian itu. Maka mari melalui puasa yang kita lakukan, kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dalam rangka agar kita menjadi orang yang sabar sebagaimana Abu Dzar al-Ghifari. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, sebagai indikator kemenangan bulan Ramadan ini, Allah menegaskan wal afina anin nas,
orang yang mau memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Jamaah sekalian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada afina ini menurut Imam Al-Ghazali maupun para ulama-ulama yang lain ialah memaafkan dan melupakan kesalahan orang. Di hari yang fitri ini kita senantiasa berdoa minal aidin wal faizin, semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan semoga kita menjadi orang yang beruntung. Artinya mari kita betul-betul menjadi orang yang suci dohir batin. Hal-hal yang ada di batin kita, rasa marah, rasa iri, rasa dengki, rasa dendam pada orang lain yang ada di batin kita, mari kita berusaha untuk memaafkan dan melupakannya. Jamaah sekalian, jangan sampai di hari yang mulia ini kita masih mengingat-ingat kesalahan orang lain. Seorang suami janganlah mengingat-ingat kesalahan istrinya. Seorang anak janganlah mengingat-ingat kesalahan orang tuanya. Seorang istri janganlah mengingat-ingat kesalahan suaminya. Sebagai seorang tetangga, mari kita berusaha memaafkan dan melupakan kesalahan tetangga-tetangga kita bersama. Terutama yang ada di masjid, sesama jamaah melalui Idul Fitri ini, mari kita berusaha memaafkan dan melupakan kesalahan sesama. Ini patut untuk kita jadikan pertimbangan mendasar jamaah sekalian. Rasulullah sebagai suri teladan kita bersama itu pernah mencontohkan, Nabi memiliki seorang paman yang paling dicintai. Paman ini bernama Sayyid Hamzah bin Abdul Muthalib. Dalam perang Uhud jamaah sekalian, Hamzah ini tidak hanya terbunuh, Hamzah ini bahkan dimutilasi oleh orang kafir. Matanya dicongkel, dadanya dibelah, jantungnya bahkan diambil dan bahkan dimakan oleh orang kafir. Tidak hanya itu, dia betul-betul dimutilasi, dipotong-potong. Melihat begitu tragisnya yang terjadi pada paman tercinta beliau, Rasulullah beliau bahkan pernah bersumpah, wallahi la umassilanna bisab'ina rajulin minhum, demi Allah aku akan membalas dengan memutilasi 70 orang kafir sebagai balasan kematian Hamzah. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril seketika mendatangi Rasulullah dan memberikan sebuah ayat, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Hei Muhammad, ambillah sikap memaafkan dan tetaplah memerintahkan kebaikan dan berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Dengan perintah Allah ini, maka Nabi Muhammad betul-betul bisa memaafkan dan melupakan kesalahan orang yang pernah berbuat jahat pada pamannya, yakni Hamzah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai jamaah sekalian kita ini menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Di dalam salah satu hadis Rasulullah beliau menjelaskan bahwa di akhirat itu tidak ada lagi yang namanya dinar, dirham dan yang lain. Di akhirat itu yang ada hanyalah amal kita bersama, amal baik dan amal buruk. Tetapi pada saat yaumul hisab, ketika semua orang ini diperhitungkan amalnya, setiap orang ini oleh Allah akan diproklamirkan. Adakah yang masih memberikan tuntutan pada orang ini? Kalau ada orang selama di dunia dia masih menyimpan hakul adami dengan yang lain, maka akan ada tuntutan pada dirinya. Semakin banyak tuntutan, amal baiknya akan diberikan kepada korban.
Dan kalau amal baiknya sudah habis, maka dosa-dosa daripada korban itu akan ditimpakan kepada dia, dan dia akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari di hari yang mulia ini kita betul-betul melapangkan dada kita, kita saling meminta maaf dan kita memaafkan, dan juga berusaha melupakan kesalahan di antara sesama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka sebagai kesimpulan dari khutbah kita pada kesempatan kali ini, indikator orang yang sukses di Idul Fitri ini, kalau dia berubah menjadi orang yang dermawan jamaah sekalian, menjadi sosok yang sabar dan mau memaafkan dan melupakan kesalahan saudaranya. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wa adkhalana wa iyyakum min zumrati ibadatil muttaqin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa ni'mata fadlan wa barik بجلالك وكمالك على سيدنا عبادك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin adim, amarakum bis sholati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al 'idana hada sa'adatan wa talahuman wa sururon wa tarahuma. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim. Ya Allah, bulan Ramadan telah berlalu, namun kepergian Ramadan masih menyisakan kesedihan dan kepedihan di hati kami ya Allah. Di malam-malamnya kami munajat ya Allah, di siangnya kami menahan diri berpuasa. Namun
Betapa banyak niat yang hanya sebatas niat ya Allah, tidak pernah menjadi amal yang kami laksanakan ya Allah. Betapa sering lidah ini mengeluh, hati ini masih malas dan jiwa ini terlena dengan kesenangan dunia ya Rabb. Kami tak pantas menyombongkan ibadah kami ya Allah, karena dosa-dosa kami masih bergelimpangan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami. Kami berpuasa tapi mata kami masih suka memandang yang haram. Kami bersedekah tapi kami masih sangat ingin dipuji ya Allah. Kami membaca Al-Quran namun kami seringkali mengabaikan makna dan merenungi makna-maknanya. Kami beriktikaf di masjid-Mu tetapi kami tidak membesarkan nama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim. Namun di balik semua kekurangan itu ya Allah, terimalah sedikit amal kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim. Janganlah Engkau jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir kami. Izinkanlah kami untuk berjumpa dengan Ramadan berikutnya ya Allah. Jika takdir-Mu menjadikan ini menjadi Ramadan terakhir kami, jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini bukti cinta dan ketaatan kami di sisi-Mu ya Allah. Maka terimalah puasa kami, terimalah rukuk kami, terimalah taraweh kami, terimalah zakat kami, bacaan Quran kami dan ibadah-ibadah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim. Engkau zat yang maha mengampuni segala dosa, menutup aib dan keburukan kami. Hanya Engkau harapan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim. Kami mengakui ya Allah, lisan kami masih sering menyakiti orang lain, menyakiti kedua orang tua kami, membentak kedua orang tua, berkata kasar, bahkan seringkali hati kami lebih tajam daripada pisau ya Allah, kepada orang tua, kepada orang terdekat kami. Kami seringkali betul-betul kata-kata kami menyakiti pasangan kami ya Allah. Seringkali lidah kami ini betul-betul kasar, padahal mereka adalah pasangan terbaik yang Engkau takdirkan untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim. Jadikanlah kami bisa berkata lembut melalui Idul Fitri ini ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim. Jangan Engkau berikan tanggung jawab yang besar, jangan Engkau berikan hisab yang besar atas lidah kami, atas tangan kami, atas apa yang kami kerjakan, terutama kepada orang-orang di sekeliling kami ya Allah. Karena Engkau telah menegaskan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Karim, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kami ya Allah, dan dosa kedua orang tua kami, anak-anak kami dan saudara kami. Janganlah Engkau jadikan Idul Fitri ini menjadi Idul Fitri terakhir kami. Namun jika Engkau menggariskan bahwa Idul Fitri ini terakhir kami, maka jadikanlah Idul Fitri ini terbaik di sisi-Mu, dan Idul Fitri ini menjadi Idul Fitri yang terindah di sisi-Mu ya Rabbi ya Allah ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yutikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar.